Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk masuki hari-hari Ramadan satu demi satu hingga kita saat ini hampir memasuki di pertengahan. Kita sudah masuki di pertengahan bulan Ramadan, hari yang ke-15. Artinya separuh sudah berlalu. Mari kita tingkatkan, dan kita tingkatkan di separuh yang tersisa ini dengan memperbanyak ibadah, mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan, agar benar-benar kita menjadi hamba yang minal aidina, kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Catatan kami pada kesempatan ini adalah satu riwayat dari Nabi SAW dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin, haram, tidak halal bagi seorang wanita, tas'alu talaqa ukhtiha, meminta untuk mencerai saudarinya, litastaghriha safhataha, untuk mengambil lebih jatahnya. Ini apa yang hendaknya semestinya diterima oleh saudarinya tersebut, karena ketamaannya ingin diambil semuanya. Fa inna laha ma qaddir laha, sesungguhnya fa inna malaha, setiap dari wanita, yakni wanita tersebut, saudarinya tersebut, sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicarakan tentang masalah poligaminya, sebab poligami adalah syar'i, ada di dalam Islam. Tapi ingat, bagi para suami yang ingin berpoligami, ingat Allah tidak gampang, tidak mudah. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah, ada keadilan di situ, ada pendidikan di situ, bukan hanya urusan syahwat. Sehingga para kekasih Allah kalau ditanya tentang poligami, beliau lebih banyak beristighfar, karena bukan pekerjaan berat, bukan pekerjaan gampang. Khawatir nanti berbuat zalim. Tapi begitu banyaknya, mudahnya sebagian orang mau main-main urusan poligami. Tapi poligami syar'i, jangan ditolak. Nah ini. Dan yang dijaga oleh Islam adalah tetap keindahan. Kalau seandainya Anda seorang wanita yang ternyata mempunyai madu, artinya suami Anda menikah dengan yang lainnya, atau Anda menjadi istri yang kedua, atau yang ketiga, dan seterusnya, tetap yang perlu dijaga adalah bukan urusan pribadimu dengan dia sebagai sainganmu dalam berebut suami, berebut hati sang suami. Tidak, urusanmu dengan Allah yang maha abadi, yang memberikan cinta dan kasih dan kebahagiaan. Maka dilarang jika seorang wanita meminta suaminya untuk mencerai salah satu istrinya karena kerakusannya, karena ingin memilikinya secara sendiri, karena sesuatu sudah terjadi dan ini syar'i, maka diharamkan yang demikian itu, menjerumuskan sehingga sampai suami mencerai tanpa ada sebab yang syar'i, suami masuk kepada keharaman. Memang pendidikan untuk menikah ada sendiri, akan tapi di saat sudah terjadi semacam ini, hendaknya para istri menata hati, meminta mencerai. Masya Allah, luar biasa. Biasanya ini dengan tuduhan merusak keluarga dan seterusnya. Tidak, yang menjalankan syariat tidak akan merusak namanya keluarga. Hanya memang semuanya harus menjalankan syariat untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Seorang suami harus benar-benar di saat melangkah kepada poligami harus berpikir ulang, karena itu bukan main-main. Maka di saat seorang wanita, seorang laki-laki mengambil poligami, tidak berpikir secara jernih, memikir kemaslahatannya, maka muncullah poligami yang merendahkan wanita. Dan ini menjadikan bermasalah poligami itu. Jadi hakikat poligami tidak bermasalah jika dijalani oleh orang yang ngerti syariat Nabi SAW. Sehingga ada orang menelantarkan istri pertama atau istri kedua, berbuat zalim, tidak adil, dan seterusnya. Sehingga muncul reaksi juga para wanita untuk mengingkari poligami. Bahkan di saat sudah terjadi pernikahan, minta dicerai. Yang salah suami.
Tapi kalau suami benar, lihat, menata hati para istri-istrinya. Dan ini istri kenal Allah. Pun semuanya sudah terjadi dan di dunia hanya sesaat. Tidak ada perlunya aku berebut suami di dunia lalu aku masuk neraka. Tidak ada. Tata hatimu. Dengar Nabi SAW. La yahillu limra'atin tas'alu tolaka ukhtiha. Tidak halal, artinya haram, kalau ada seorang istri minta kepada suaminya untuk mencerai madunya. Mencerai madunya, lihat. Dilarang, padahal madunya siapa? Yang secara lahir telah merebut suaminya mungkin. Secara lahir, pada hakikatnya adalah ini syariat Nabi, tidak ada rebutan. Yang menjadikan haram asalkan benar sang suami. Dengan madunya saja tidak diperkenankan. Bagaimana kalau kalau seorang wanita benci kepada seorang wanita lain, lalu mempengaruhi suaminya agar mencerainya, na'udzubillah. Bukan urusan madu ini, bukan. Bukan urusan saingan dalam merebut suami, bukan dalam pengabdian kepada suami, bukan. Tapi orang lain, seorang wanita karena bencinya dengan wanita, bukan saudarinya, mungkin pokoknya wanita muslimah atau siapa saja, mempengaruhi, menggoda laki-laki, sampai mencerai istrinya, na'udzubillah, terkutuk itu wanita. Merusak, orang lain itu merusak dengan yang demikian itu. Akan tapi kalau anda istri kedua lalu menikah dengan suami, dengan seorang laki-laki, maka hendaknya engkau mengajari suami agar adil dengan istri yang pertama. Kalau tidak, anda juga masuk neraka. Dunia sederhana. Dan anda istri yang pertama, kalau anda sudah menemukan suami anda seperti itu, hendaknya ditata hati. Jangan sampai kita masuk murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, para suami pun di saat harus mengambil langkah poligami, harus hati-hati. Sebab jangan sampai syariat Nabi Muhammad direndahkan gara-gara perilaku kita. Kalau kita berbuat yang salah, lalu Islam menjadi direndahkan, maka kita zalim kepada syariat Islam, maka hukumannya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menata hati kita semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman, menjauhkan kita dari berbuat zalim. Suami tidak zalim kepada istri, istri tidak zalim kepada suami, dan istri tidak zalim kepada wanita yang lain. Semoga semuanya adalah di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.